Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang melaksanakan latihan Search and Rescue tahun 2021 di perairan Hansisi, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dharma Pertiwi dan Ladara Indonesia menggelar perhelatan Gebyar Karya Pertiwi tahun 2021. Milikilah keberanian untuk mengatakan tidak. Milikilah keberanian untuk menghadapi kebenaran. Lakukan hal yang benar karena itu benar. Ini adalah kunci ajaib untuk menjalani hidupmu dengan integritas. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Rabu 3 November 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita hari ini kita awali dari Pusat Sejarah TNI Jakarta Pusat, di mana Dharma Pertiwi dan Ladara Indonesia menggelar perhelatan Gebyar Karya Pertiwi tahun 2021. Di sana sudah ada rekan saya Fanya yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Fanya. Baik, terima kasih Dina. Ya netizen, saat ini saya sedang berada di Plaza Museum Satria Mandala, Pusat Sejarah TNI Jakarta Selatan, di mana dalam rangka mendukung dan meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, Dharma Pertiwi dan Ladara Indonesia menggelar perhelatan Gebyar Karya Pertiwi tahun 2021. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vero Yudo Margono. Dari Plaza Museum Satria Mandala, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka turut memeriahkan event Gebyar Karya Pertiwi tahun 2021 yang berlangsung mulai tanggal 1 sampai dengan 6 November, pengurus gabungan Jalasenastri menampilkan karya seni dan fashion show bertempat di Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan. Kegiatan yang bertema Dharma Pertiwi berkarya untuk Indonesia bangkit, bertujuan untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah dengan harapan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya di tengah pandemi COVID-19. Karena dengan pulih dan bangkitnya kembali UMKM, maka masyarakat kembali memperoleh pendapatan yang layak yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Kegiatan penampilan karya seni dan fashion show ini disaksikan oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Nani Hadi Cahyanto, didampingi Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vero Yudo Margono, Ketua Umum Persit Kartika Chandra Nyonya Heti Andika Perkasa, dan Ketua Pia Ardia Garini Nyonya Inong Fajar Prasetyo, serta ibu-ibu Dharma Pertiwi dan masyarakat umum. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang melaksanakan latihan Search and Rescue tahun 2021 di perairan Hansisi, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk menjadi pemberi materi dalam Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang melaksanakan latihan Search and Rescue TW4 tahun 2021 di perairan Hansisi, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Lantamal 7, Laksamana Pertama TNI IG Kompiang Aribawa, melibatkan unsur-unsur Satuan Patroli Terbatas Lantamal 7 Kupang, antara lain Kal Kembang Patkamla Pulau Semau, Perahu Karet RHIB KRI Kerapu 812, Kapal Nelayan KM Putra Makmur 86, serta Dinas Kesehatan Lantamal 7 dan Poma Lantamal 7 Kupang. Pada latihan Search and Rescue tersebut, disimulasikan adanya sebuah kapal nelayan KM Putra Makmur 86 yang bertolak dari Pelabuhan Perikanan Tenau saat melintas di perairan Teluk Hansisi mengalami kebakaran. Sinyal distress yang termonitor Basarnas Kupang selanjutnya diteruskan ke Lantamal 7 untuk bantuan SAR. Komandan Lantamal 7, Laksma TNI IG Kompiang Aribawa memerintahkan kepada Dansatro Lantamal 7, Kolonel Laut Pelaut Tony Sundah, untuk mengerahkan unsur-unsur Satro melaksanakan Search and Rescue. Selanjutnya semua unsur menuju lokasi untuk menanggulangi kebakaran dan evakuasi ABK KM Putra Makmur 86. Kemudian tim medis darat dari Diskes Lantamal 7 dan RSAL Samuel J. Moeda yang sudah standby di dermaga melaksanakan evakuasi dan membawa korban luka ke RSAL Samuel J. Moeda dengan ambulans untuk tindakan medis lebih lanjut. Pada kesempatan ini, Dansatro Lantamal 7 menyampaikan, dengan keterbatasan yang ada,
latihan ini tetap terlaksana dengan baik. Itu semua bisa dilakukan karena loyalitas, dedikasi, dan semangat seluruh prajurit yang tinggi dalam melaksanakan latihan search and rescue tersebut. Kedepan, diharapkan kemampuan prajurit akan semakin terasa dan terampil di dalam kondisi apapun. Tanpa mengurangi pelaksanaan tugas pokok sebagai garda utama pertahanan di laut, TNI Angkatan Laut juga berperan aktif mendukung prioritas pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Kali ini KRI Dr. Suharto 990 melaksanakan serbuan vaksinasi maritim di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah meninjau serbuan vaksinasi nasional COVID-19 yang digelar di KRI Dr. Suharto dalam rangka mendukung program pemerintah dan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk melakukan serbuan vaksin di Dermaga Biryosi, Fasharkan TNI Angkatan Laut Manokwari, Papua Barat. Dalam kegiatan ini, Koarmada 3 bekerja sama dengan instansi terkait lainnya antara lain Kodam 18 Kasuari, Polda Papua Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dengan total sebanyak 27 tenaga kesehatan sebagai vaksinator untuk vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Sebanyak 500 warga Manokwari telah tervaksinasi dalam kegiatan ini. Pangkoarmada 3 menegaskan, sebagai bagian dari komponen utama pertahanan negara, jajaran TNI Angkatan Laut dalam hal ini Koarmada 3 senantiasa mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan nyata saat ini tanpa mengurangi pelaksanaan tugas pokok sebagai garda utama pertahanan negara di laut. TNI Angkatan Laut juga berperan aktif mendukung prioritas pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Peninjauan vaksinasi maritim ini juga dihadiri oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Tornagogo Sihombing, Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Inyoman Cantiasa, Kepala Grup Departemen Peredaran Uang Bank Indonesia Jakarta, Imanuddin Sahabat, Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah, Komandan Lantamal 14 Sorong, Laksma TNI Imam Musani, sedangkan Gubernur Papua Barat Dr. Andes Domingus Mandacan, diwakili Wagub Papua Barat Muhammad Lakotani, serta para pejabat Forkopimda Papua Barat lainnya. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Lantamal 9 Ambon melaksanakan vaksinasi dosis kedua bagi tenaga pendidik dan pelajar Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Ambon, Provinsi Maluku. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon melaksanakan vaksinasi lengkap dosis kedua COVID-19 bagi tenaga pendidik dan para pelajar Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Ambon, Provinsi Maluku di Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Vaksinasi ini menargetkan 150 orang yang melibatkan 8 vaksinator dari Rumkital Dr. Efek Suharjo Lantamal 9 dan 11 vaksinator Puskesmas Paso dibantu 10 siswa SMK 5 Ambon jurusan Kesehatan dengan vaksin AstraZeneca dan Sinovac. Kegiatan sosial ini merupakan perintah langsung Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9, Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina, dan sesuai instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono kepada jajaran TNI Angkatan Laut untuk berjuang dan saling membantu dalam percepatan penanganan COVID-19 dengan harapan dapat mengurangi transmisi COVID-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan di lingkungan lembaga pendidikan secara menyeluruh, serta penyelamatan generasi muda penerus bangsa dan meminimalkan dampak pandemi COVID-19. Guna memelihara dan meningkatkan fisik, mahasiswa teknokrat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut melaksanakan uji kemampuan fisik di penghujung tahun 2021. Dalam upaya menjaga stamina dan fisik, para mahasiswa teknorat pasca sarjana S2 ASRO atau Analisis Sistem Riset dan Operasi dan Diploma D3 STTAL melaksanakan tes Samapta yang digelar tim Garjas STTAL. Didukung tim kesehatan STTAL maupun Satgas Kodiklatal di lapangan Dewa Ruci, Kodiklatal Bumimoro, Surabaya. Kadep Perskerma STTAL, Letkol Laut Khusus Edi Widodo mewakili Komandan STTAL, Laksamana Pertama TNI Avando Bastari menyampaikan, tes Samapta bagi para mahasiswa teknorat STTAL ini memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan dalam menempuh perkuliahan pada akhir semester di penghujung tahun 2021. Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, diawali dengan tes swab antigen, pengecekan tensi, berat badan, guna mengetahui kesehatan para mahasiswa teknorat STTAL. Dilanjutkan melaksanakan peregangan fisik dan pemanasan yang dipimpin tim penguji Garjas.
Pada kegiatan tes kesemaptaan jasmani diikuti oleh 47 mahasiswa dari Prodi S2 Astro Angkatan 7 dan Prodi D3 Angkatan 14 STTAL dengan meliputi baterai A lari 12 menit, baterai B yakni pull up, sit up, push up, dan shuttle run, dan baterai C renang yang berlangsung di kolam renang Jala Krida Tirta AAL Bumimoro, Surabaya. YNEvision berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Dina beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.